Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya peternak layar mandiri. Kali ini kita akan membahas tentang kandang ayam yang baik dan benar ya. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Kali ini kita bisa sharing-sharing tentang kandang ayam yang baik dan benar. Baik itu buat pembesaran maupun buat indukannya. Buat peternak pemula wajib tahu. Kenapa wajib tahu? Karena biasanya pemula itu ayam yang udah sakit terus mati biasanya jarang bangkit lagi gitu. Kenapa jarang bangkit lagi? Karena mereka kapok gitu pelihara ayam. Karena itu sebenarnya kesalahan teknis dari kandang itu tersendiri dan manajemen kitanya juga. Nah, di sini saya akan kasih tip dan trik sesuai pengalaman saya pribadi ya, bukan dari Mbak Gogol maupun dari buku-buku ya, karena ini hasil riset saya sendiri. Kenapa kandang itu perlu itu ada buat TOC, terus buat pembesaran maupun buat indukan. Di sini teman-teman wajib paham ya. Untuk DOC itu tersendiri itu menggunakan biasanya box itu mulai dari menetes sampai usia 1 minggu sampai 2 minggu ya, itu di kandang box, tergantung itu juga kapasitasnya. Kalau kebanyakan ayam itu harus tahu, maksudnya harus tahu itu ukuran si box kandang itu tersendiri dan kapasitas ayam itu tersendiri. Nah, misal ini buat pembesaran. Kenapa buat pembesaran itu penting? Buat pembesaran itu penting karena ayam itu akan tahu kualitasnya itu mulai dari usia 0 sampai usia 2 bulan ya. Nah, dulu juga saya pernah sarankan itu kalau buat indukan ayam lebih baik jangan ayam yang di usia rentan itu usia 0 sampai 2 bulan itu terkena sakit, karena itu akan menghambat dari produksi telur maupun dari segi pertumbuhannya ya. Kalau ayam yang sakit atau nyilet di usia 1 bulan maupun 2 bulan itu lebih baik dipotong aja ya, atau jangan dibikin indukan, karena itu sangat mempengaruhi untuk kedepannya ya. Nah, jadi sekarang saya akan bahas lagi buat pembesaran. Kenapa buat pembesaran itu harus tahu kapasitas ukuran kandang dan seberapa luas kandang ayam kita. Nah, misal seperti ini semi panggung ini sebenarnya ini cukup buat ini terisi berapa, 1 2 3 4 5 ekor. Nah, ini 5 ekor aja ukurannya 1,5 meter, kesananya 70 cm, 70 nggak tahu 80 ini.
Ini kohenya lumayan banyak ya, lumayan banyak. Ini kohenya satu hari tidak dibersihkan. Sengaja saya sekarang belum saya bersihkan karena kita mau update kandang pembesaran buat sebagai contoh ke teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu juga ya, kenapa kapasitas kandang itu harus sesuai dengan isi ayam. Misal ayam ini bisa diisi 10 ekor juga bisa, cuman si kohenya ini pasti akan lebih banyak gitu. Maka akan lebih banyak, akan menimbulkan amoniak lebih bau gitu, akan menyengat. Nah, kecuali kalau kita kemarin saya sarankan jangan kebanyakan dikasih air untuk di daerah yang panas. Kalau kebanyakan dikasih air pasti itu akan becek maupun nanti banyak lalat-lalat yang akan singgah di kotoran itu sehingga menimbulkan amoniak dan bau tak sedap. Sebenarnya penting ini untuk kandang panggung seperti ini. Saya sebenarnya senang nggak senang gitu ya dengan semi panggung. Apa keuntungannya untuk ayam kandang panggung untuk ayam? Satu, kotorannya tidak menyatu sama si ayam. Si ayam kan ini nggak keinjak-injak si kotorannya. Jadi si ayam ini tetap bersih. Yang penting istilahnya amoniak nggak amoniak itu menimbulkan bau gitu. Kalau tidak bau ya aman-aman aja. Kita ini mau diisi 10 maupun diisi 15, yang penting istilahnya cukup untuk si ayam itu tersendiri, karena si kotorannya itu nggak langsung kena badan ayam, kecuali kalau di sistem semi postal ya, atau kandang di yang sekat-sekat itu kan, semi postal itu kan. Kenapa itu banyak yang rentan kena penyakit? Karena si kotorannya itu berhubungan langsung dengan si bodi ayam itu tersendiri. Kita lihat ke kandang indukannya juga ya. Nah, misal ini seperti ini. Ini ukurannya kandang 150 kalau nggak salah. Ini yang ini 150 kali 3 meter. Ini sebenarnya cukup untuk 20 ekor untuk ayam kampung. Cuman kita harus tahu juga, semakin banyak ayam semakin bakteri akan banyak juga. Jadi teman-teman harus berpikir ke sana, karena kotoran si ayam ini akan nanti berhubungan langsung ke si badan ayam itu tersendiri. Jadi sesuaikan kapasitas untuk kandang ayam dan isinya gitu. Kadang kan ada juga yang bilang 1,5 meter kali 2 meter cukup untuk 7 ekor. Nah, kita bayangin aja. Sekarang ke sini. Ini ayam 5 ekor. 5 ekor itu si kohenya satu hari itu segini. Gimana kalau beberapa minggu, beberapa bulan, apalagi jarang dibersihkan, mungkinan akan menumpuk. Nah, disitulah bakteri akan muncul gitu.
Nah, mungkin pemikiran teman-teman udah masuk ya? Masuk nggak? Udah jelas nggak? Gimana ya, saya menerangkannya kurang pandai-pandai berbicara gitu. Ini sesuai pengalaman saya itu. Ini kan kata saya juga, ini kapasitasnya 5 ekor. 5 ekor satu hari kotorannya segini. Apalagi kalau ditambah 7 ekor ataupun 10 ekor dalam kandang ukuran 2 kali 1,1 meter. Coba teman-teman renungkan, bayangkan gitu, kotorannya akan gimana gitu. Apalagi kalau kita malas-malasan untuk mengais-ngaisi sekam ataupun ini. Nah, disitulah bakteri-bakteri pasti akan munculan. Nanti virus juga akan datang. Nah, makanya teman-teman itu kalau mau bikin kandang, pikirkan dulu ukuran berapa, terus buat indukan diisi berapa gitu. Jadi biar tidak trouble ke depannya gitu. Kecuali kalau kita mempunyai cadangan kandang yang kosong gitu. Nanti biasanya 1 bulan di kandang si A, terus dibersihkan, disterilkan, yang isinya itu di kandang si B dipindahkan. Nah, yang ini udah steril, nanti 1 bulan kemudian dipindahkan lagi. Nah, kecuali kalau sistem gitu, itu bisa mengurangi penyakit-penyakit ayam yang ada di kandang kita. Bahkan bakteri pun tidak akan banyak bermunculan gitu. Nah, kenapa kemarin saya menggunakan pembakaran? Karena dengan pembakaran itu bakteri akan mati dan virus juga akan mati. Kalau untuk pakai desinfektan aja itu biasanya saya 2 minggu 1 kali atau seminggu 1 kali. Yang penting istilahnya ada aja penyemprotan di kandang biar steril terus kandangnya. Karena di kandang saya kan ini langsung masuk ke dapur, jadi banyak yang keluar masuk manusia gitu. Dan hewan juga sudah, alhamdulillah sudah tidak stres lagi karena sudah terbiasa keluar masuk orang gitu. Nah, dari sini mungkin paham teman-teman ya tentang kandang yang baik dan benar. Ya, itu menurut saya karena sesuai pengalaman saya tersendiri gitu. Sejak ternak, tahun saya ternak itu dari mulai ayam kampung sampai sekarang gitu. Nah, hasil risetnya itu kita harus tahu, satu kandang yang bagus, yang baik dan benar itu, 1 sirkulasi udara, 2 kapasitas kandang, 3 jumlah populasi yang akan ditaruh di kandang itu tersendiri, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu bagi peternak gitu. Karena kan pengen peternak semuanya kan ayamnya sehat-sehat gitu ya. Jadi sekarang kita membayangkannya itu, ini 5 ekor 1 hari kotorannya, kohenya itu segini. Gimana kalau sebulan mungkin akan lebih menumpuk. Nah, secara teori itu. Terus secara praktek juga kan, secara praktek itu kan beda lagi ya. Sekarang gini aja, kandang yang tadinya
datar menjadi menjadi tinggi gitu. Itu karena si kohea itu tersendiri gitu, walaupun sudah terurai gitu. Nah dari sana kita sering bersihkan si kohenya dengan desinfektan maupun dengan pembakaran. Oke, cukup jelas tentang kandang yang baik dan benar. Nanti buat teman-teman yang tidak paham ataupun tidak mengerti, boleh sharing-sharing, boleh komen-komen. Nanti insya Allah saya akan jawab sekemampuan saya tersendiri gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya, peternak layar mandiri. Salam sukses buat kita semua.